Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang selalu memelihara kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini Tuhan kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Anugerahkan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami mampu menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, maupun juga setiap saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu ayat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Renungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul memiliki iman yang teguh. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-6 Filipi pasal 1, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah saudara, orang yang memiliki iman yang teguh selalu sadar bahwa Allah pasti melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang memiliki iman yang teguh percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Saudara, ketika kita orang Kristen memiliki iman yang teguh, ada juga yang tidak suka dengan kita, bahkan berusaha untuk membuat kita ragu. Yaitu siapa? Iblis, setan, saudara. Ketika setan mulai membuat kita ragu bahwa Tuhan itu baik, mungkin disebabkan karena doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Suami sudah lama didoakan bertahun-tahun, belum juga mau bertobat. Anak-anak kita doakan mereka, tapi justru anak-anak terjerumus di dalam pergaulan yang bebas, jauh dari Tuhan. Bertahun-tahun kita doakan mereka, tetapi mereka tidak ada perubahan. Mungkin juga saudara anak yang sakit keras, waktu didoakan bukannya makin sembuh, tambah makin parah saudara. Saudara, pada saat seperti itulah saudara kita harus melawannya dengan ucapan iman bahwa Allah mengerjakan yang baik. Kita harus melawannya dengan penuh keyakinan iman kita. Tuhan itu baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu ayat yang paling saya suka menjadi ayat favorit saya di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saudara mungkin sudah banyak yang hafal ayat ini. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini adalah janji yang harus kita pegang. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita pegang dan tidak boleh terlepas dari diri kita. Sekalipun keadaan kita tidak baik, rancangan Tuhan itu pasti baik. Meskipun keadaan kita tidak menyenangkan, tetap saja rancangannya pasti baik bagi kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak pernah di dalam hidup kami, rencana kami harus, atau saat ini kami berada di tempat ini saudara, di sebuah desa yang kecil. Kami sudah merasa nyaman di kota Jakarta. Bahkan kami sudah memiliki satu rencana planning ke depan, baik terhadap diri kami berdua maupun juga anak semata wayang kami. Namun semua itu berubah ketika
pada tanggal 18 April 2020, ibu mertua saya dipanggil oleh Tuhan. Tidak pernah dia mengeluh sakit. Dia tidur dan kemudian tidak bangun lagi karena dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami semua terkejut, terpukul dan sangat sedih. Kami berusaha untuk tegar, kami berusaha untuk kuat. Bahkan kami tetap berharap bisa kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pelayanan dan juga segala apa yang telah kami rencanakan. Saudara, kehilangan sosok ibu mertua yang saya tahu dia sangat mengasihi saya tidaklah mudah. Saudara, kesedihan belum selesai. Tepat di hari ke-7 setelah ibu mertua saya meninggal, saya mendapat kabar dari Jepara bahwa kondisi ibu saya pun tidak baik. Kami sekeluarga segera menuju ke Jepara dengan hati yang masih diliputi rasa duka dan kesedihan. Di dalam hati kecil kami sadar, saudara, bahwa hidup ibu saya tidak akan lama lagi. Sebab memang sudah menjalani cuci darah beberapa bulan ini. Saudara, sebelum kami sampai di Jepara, kami di jalan sempat berdoa berhenti beberapa kali. Saya minta Tuhan tolong supaya ibu saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan saya. Setelah kami sampai di Jepara, puji Tuhan ibu masih mengenali kami. Kami kemudian menemani ibu terbaring lemah sambil kami juga selalu menyanyi bersama. Tetapi juga ada rasa duka karena ibu mertua yang sudah dipanggil oleh Tuhan. 13 hari kemudian setelah ibu mertua saya dipanggil oleh Tuhan, tanggal 30 April 2020. 13 hari kemudian, ibu saya pun dipanggil oleh Tuhan di dalam dekapan kami. Kami menghantar ibu sampai terakhir kalinya menghembuskan nafas. Saudara, hati kami hancur. Hati kami sedih, kami marah, kami kecewa. Semua tampak begitu gelap dan kami sekeluarga hanya bisa menangis. Bahkan terkadang kami diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Sudah di tengah-tengah rasa sedih, hancur, kecewa, marah. Karena dua orang ibu yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang mengajari kami berbicara, meninggal dunia dalam waktu yang tidak begitu lama berselang. Sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan pada satu hal. Ketika hati kami marah, sedih, kecewa, Tuhan ingatin bahwa Tuhan itu baik sekalipun keadaan saat itu tidak baik-baik saja. Setelah urusan di Jepara selesai, kami pun kembali ke desa ini, ke desa Cengkong. Sekali lagi, besar harapan kami untuk bisa kembali ke kota Jakarta. Namun pada saat itu kami tidak bisa kembali ke Jakarta karena virus corona di 2020. Sedang ganas-ganasnya semua gereja ibadah online, semua pelayanan dilakukan dengan online. Sehingga kami pun memutuskan untuk sementara tinggal di desa Cengkong. Sementara kami tinggal di desa Cengkong, Bapak Ibu sekalian, kami mulai persekutuan keluarga, kami mulai ibadah kecil di dalam rumah kami. Sampai kemudian beberapa orang ikut bersama dengan kami beribadah. Singkat cerita, ketika kami mengalami duka cita dan tidak bisa kembali ke Jakarta, kami sempat protes, kami sempat kecewa dengan Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin perjalanan hidup kami. Sekalipun pada awalnya memang terlihat sangat mengecewakan, tetapi tetap beriman kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pesan Tuhan buat kami, bahwa Tuhan itu baik. Kami sadar bahwa pada saat itu iman kami sedang diuji, saudara. Apakah kami mempunyai iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik? Iman kami sedang diuji, apakah kami mau tetap menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dimanapun? Iman kami sedang diuji. Sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta,
berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah adalah Allah. Tuhan adalah Tuhan. Dia pasti akan menepati semua janji-janjinya. Dia pasti tidak akan pernah melakukan kesalahan di dalam memimpin hidup hamba-hambanya. Bahkan di dalam keyakinan Daud, dia berkata di dalam Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat ini begitu kuat dan begitu dalam maknanya. Tuhan menjanjikan bukannya suatu kebajikan selama hidup di dunia ini, melainkan masuk ke dalam kekekalan sepanjang masa. Apabila Tuhan sudah memulai suatu pekerjaan yang baik, dia tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, tetapi dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan domba, walaupun dituntun gembala, domba-domba itu tidak selalu mendapatkan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Sangat keliru, saudara, jikalau kita beranggapan bahwa menjadi orang Kristen itu pasti terus-menerus hidup enak. Ketika Daud masih menjadi gembala, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud mengerti, saudara, bahwa lembah kekelaman itu akan tetap dia alami. Bahkan domba-domba tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri waktu di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi domba-domba itu tahu bahwa ada gembala di depan mereka yang menuntun dan memimpin mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh. Di dalam setiap keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Seperti keyakinan Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia selalu memimpin kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, tetaplah yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin hidupmu. Tuhan selalu baik, Dia selalu baik dan selalu baik, dan akan selalu baik bagi kita, karena rancangannya adalah rancangan yang baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus menolong kami di dalam setiap keadaan hidup kami yang kami mungkin alami tidak baik-baik saja. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, tetapi biarlah kami terus tetap memiliki iman yang teguh, yang selalu yakin dan percaya bahwa Engkau baik. Tuhan tidak pernah salah di dalam memimpin akan kehidupan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah salah di dalam memimpin hamba-hambanya. Dan hari ini Tuhan, kami mau yakinkan diri kami. Kami mau memperkatakan iman kami. Dalam kondisi apapun yang kami alami, Tuhan tetap Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap pelayanan mereka. Dan kehidupan kami semua senantiasa disertai, dilindungi, dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.